Election for the month of March worldwide. So. Halo teman-teman, kembali lagi di ACK Film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Snowden yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang mantan agensi CIA yang membocorkan rahasia negara mengenai operasi yang telah dilakukan CIA dan NSA, serta penyadapan alat komunikasi sampai sabotase instansi penting di berbagai negara. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tanggal 3 Juni 2013 tepatnya di Hong Kong, Edward Joseph Snowden, lelaki yang berusia 29 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai konsultan kontrak di National Security Agency, mengatur pertemuan rahasia dengan Laura Poitras, yaitu pembuat film dokumenter dan seorang kolumnis bernama Glenn Greenwald di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka kemudian pergi ke sebuah kamar hotel yang sudah disewa oleh Edward. Laura dan Glenn kemudian mulai mendokumentasikan Edward yang berencana membocorkan informasi rahasia ke publik. Semuanya bermula sejak tahun 2014 di Albany, Georgia. Ketika itu Edward mendaftar di pasukan khusus sebagai kandidat. Ia sangat semangat dalam proses pelatihannya untuk masuk ke militer. Akan tetapi sangat disayangkan Edward mengalami cedera kaki karena melompat dari tempat tidurnya dan mengalami patah tulang kaki sehingga dia dipulangkan. Edward yang berambisi untuk mengabdi kepada negaranya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan CIA. Dia pun mendaftar masuk dan lolos dalam tes tersebut. Tahap selanjutnya Edward kemudian dilatih langsung di bawah perintah atasannya yaitu Corbin O'Brien yang menjadi salah satu instruktur senior di tempat tersebut. Scene kemudian beralih pada tahun 2006. Untuk pertama kalinya Edward memasuki CIA Training Center di Virginia. Di tempat latihannya itu ia bertemu dengan seseorang bernama Hank Forrester yang juga menjadi instruktur pelatih di tempat tersebut. Keduanya sempat mengobrol sebentar sebelum Edward melanjutkan tujuannya ke dalam kelas Tuan Corbin. Di dalam kelas pertamanya mereka diminta untuk membuat sebuah sistem komunikasi tersembunyi, kemudian menghancurkannya dan memperbaikinya lagi. Mereka diberikan waktu selama 5 jam untuk membuat sistem tersebut. Hanya dalam waktu 38 menit, Edward berhasil menyelesaikan semua tugasnya. Ini tentu mengejutkan Tuan Corbin dan bahkan seisi kelas. Karena hal itu, Tuan Corbin menyuruh Edward untuk mempersilahkannya keluar dari kelas dan melakukan apa yang dia mau. Kesempatan itu Edward gunakan untuk pergi berkencan dengan perempuan yang selama ini diajak olehnya mengobrol lewat aplikasi chat di internet. Dan gadis itu bernama Lindsay Mills. Kembali ke Virginia, selain mengikuti pelatihan di dalam kelas, Edward juga nampak menjalin hubungan pertemanan dengan Hank. Bersamaan dengan itu, Corbin menjadikan Edward sebagai murid terbaiknya. Dia telah menyelesaikan semua pelatihan dengan baik dan akan segera dipekerjakan di lokasi yang telah ditentukan. Scene kembali ke tahun 2013 pada 4 Juni, sehari setelah pertemuannya dengan Laura dan Glenn. Dan sekarang Edward mengundang Ewan Maskell, yaitu seorang reporter intelijen dari Guardian untuk bergabung bersama mereka. Keduanya pun sempat mengobrol dan Edward mengungkapkan niatnya untuk membocorkan berkas yang sangat rahasia mengenai sistem keamanan ilegal yang dimiliki oleh NSA. Tentu ini akan menjadi risiko yang sangat besar untuk Edward dan mereka yang dekat dengannya. Edward pun mengatakan bahwa kemungkinan baik yang akan ia miliki adalah di penjara, sementara kemungkinan terburuknya adalah ia akan dibawa oleh CIA untuk diinterogasi di luar batasan hukum. Tak lama setelah itu kemudian Edward menyerahkan sebuah drive berbentuk memory card yang di dalamnya berisikan ribuan data berbentuk dokumen. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh lagi, Edward menanyakan kepada mereka apakah mereka ingin terlibat atau tidak. Karena jika mereka terlibat, CIA juga akan memburu mereka. Tak berpikir panjang, Ewan kemudian menghubungi rekannya yaitu Jenny dan Stuart di kantor pusat The Guardian di New York untuk meminta dukungan agar bisa melanjutkan pembuatan artikel.
dan Ivan mendapatkan dukungan dari mereka berdua. Di tempat itu, Edward kemudian menceritakan kehidupannya setelah lolos dari pelatihan CIA. Di tahun 2007, dia pun ditempatkan di Jenewa, Swiss untuk menjaga keamanan jaringan komputer milik CIA di bawah perlindungan diplomatik PBB. Selama ditempatkan di tempat tersebut, kinerjanya kurang dihargai, membuat Edward muak dan akhirnya ia mendapatkan peringatan dari atasannya. Di tempat kerjanya tersebut, Edward kemudian diperintahkan untuk menghapus data-data rahasia milik CIA. Di tempat itu ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Gabriel Son yang menunjukkan kepada Edward bagaimana sistem SQ-Score bekerja untuk menembus percakapan orang-orang melalui email, chat, SMS, atau apapun itu, dan mengetahui isi dari percakapan mereka. Edward sadar kalau hal ini menyalahi aturan privasi. Ia juga menemukan kebobrokan baru dalam instansinya. Setelah pertemuannya itu dengan Gabriel, Edward kemudian pergi dalam sebuah pesta dengan sejumlah diplomat dan tamu lainnya yang hadir. Di tempat tersebut ia ditemani oleh kekasihnya yang bernama Lindsay. Ketika sedang asik menikmati pesta tersebut, Edward kemudian menghampiri seseorang dan orang tersebut memberitahukannya tentang tugas terbaru dari Tuan Corbin. Tugasnya adalah mencari bunker untuk tujuan pengawasan, dan pria tersebut bernama Charles yang merupakan rekan Edward yang juga agensi di Jenewa. Bagi Edward yang orangnya sulit untuk melakukan sosialisasi dengan orang baru, ini adalah tugas yang cukup sulit. Untungnya Lindsay bisa membantunya untuk mendekati seorang bunker bernama Marwan Al-Kirmani yang bekerja di Montfort. Setelah tugas pertamanya selesai, Edward kemudian meminta bantuan kepada Gabriel untuk mengumpulkan informasi tentang Marwan agar bisa menekannya. Dalam proses tersebut, Edward mengetahui kalau dengan program yang telah dikembangkan oleh CIA, mereka mampu memata-matai seseorang melalui lensa webcam atau ponsel, bahkan ketika sedang tidak digunakan. Yang jelas ini telah melanggar privasi lebih jauh lagi. Dalam hati kecilnya, Edward sebenarnya tidak bisa membenarkan hal tersebut. Dia terlihat gelisah dan ingin segera mempercepat pencariannya itu. Gabriel kemudian mencari informasi tentang Putri Marwan yang sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang tinggal bersama ibunya secara ilegal dan tengah dideportasi. Usaha Edward untuk menekan Marwan akhirnya berhasil. Edward dan Charles akhirnya bertemu lagi dengan Marwan di sebuah klub. Di klub tersebut, Marwan terlihat tertekan dan menceritakan bahwa tunangan anaknya telah dideportasi ke negara asalnya. Akibat terlalu depresi dan minum terlalu banyak, akhirnya Marwan pun mabuk. Marwan disuruh pulang dan mengemudi dalam keadaan yang mabuk agar dia dipenjara, dan mereka memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memaksa Marwan untuk melakukan apa yang CIA inginkan. Dan ketika Edward pulang dengan membawa kekecewaan tentang betapa bobroknya sistem di instansinya, ia pun kemudian berniat untuk keluar dari CIA. Tepat di hari ketika Obama resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Akhirnya di hari itu juga Edward resmi keluar dari CIA. Ia pun kemudian menceritakan semuanya kepada Lindsay, dan Lindsay pun mendukung penuh keputusan dari Edward. Meskipun Lindsay tidak tahu mengapa kekasihnya ini keluar dari sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Edward juga mengatakan bahwa bukan cuma negara Jepang yang dicurangi oleh CIA, tetapi juga Jerman, Meksiko, Australia, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela yang telah ditanamkan malware dalam sistem mereka yang mungkin bisa merusak negara-negara tersebut hanya dengan satu klikan saja. Pekerjaan Edward bagaimanapun sekali lagi sangat bertentangan dengan prinsipnya. Selain data-data negara yang telah dicuri, ia juga diminta untuk melacak semua data pimpinan pemerintahan dan industri di seluruh dunia, mulai dari kesepakatan dagang, skandal seks, jalur komunikasi diplomatik, dan semacamnya, agar Amerika mempunyai informasi yang bisa menguntungkannya. Dan pada akhirnya Edward menyadari bahwa semua pekerjaan ini bukan hanya tentang terorisme. Itu hanyalah salah satu alasan. Pekerjaannya ini dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu pengendalian ekonomi dan sosial, serta untuk tetap melindungi supremasi Amerika sebagai negara adidaya. Edward sadar kalau perjuangannya ini sangat berat untuk menghentikan sistem yang sangat bobrok ini. Ia tidak bisa melakukannya sendirian dan tidak boleh ceroboh dalam menentukan langkahnya.
Ketika ia sedang mematangkan rencananya, Edward sempat bertemu dengan Corbin. Mereka berburu bersama dan mengobrol tentang sistem yang sedang Edward keluhkan ini, tentang pelanggaran privasi dan pelanggaran lainnya. Di tempat itu, Corbin sempat menasehatinya dan mengatakan kalau saat ini yang paling penting adalah keamanan dunia. Dan untuk melakukannya, sistem yang dibenci oleh Edward itu harus tetap berjalan agar badan intelijensi bisa melacak aktivitas yang mencurigakan. Setelah perbincangan itu, Corbin kemudian memperkenalkan Edward kepada seorang bos bernama Eileen Hamilton, yang kemudian memberikan Edward sebuah pekerjaan di divisi cyber sebagai kontraktor footmin di Hawaii. Corbin mengatakan kepada Edward bahwa tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini untuk mencapai puncak karirnya. Namun di sisi lain, Edward nampak ragu untuk mengambil kesempatan itu, karena takut kalau ia akan kehilangan Lindsay, kekasihnya. Bahkan ia tidak benar-benar mempertimbangkannya ketika Lindsay tidak begitu senang dengan keputusannya itu. Akan tetapi tak lama setelah ia memberitahukan berita baru tersebut kepada Lindsay, tiba-tiba Edward terserang epilepsi. Ia harus menjalani pengobatan dan mengurangi stres. Mendengar perkataan dokter, Lindsay kemudian setuju untuk pindah ke Hawaii karena dia meyakini bahwa mungkin di sana kondisi Edward bisa lebih membaik. Kembali di Hong Kong di tanggal 5 Juni, masih di dalam kamar hotel sewaannya tersebut, Edward dan rekan tim jurnalisnya mengalami masalah ketika Jenny ragu-ragu dalam melibatkan dokumen yang sudah dicuri oleh Edward. Dengan mencoba membuat Jenny untuk tetap berada di pihak mereka, kemudian Edward dan rekan tim jurnalisnya meyakinkan bahwa dokumen yang mereka miliki adalah dokumen asli. Tentu mereka berpacu dengan waktu sebelum keberadaannya diketahui oleh CIA. Scene mundur setahun ke belakang. Edward dan Lindsay akhirnya benar-benar pindah ke Hawaii. Ia bekerja di tanah pusat kriptologi NSA. Di tempat itu, Edward bertemu lagi bersama Gabriel. Gabriel kemudian memperkenalkannya dengan rekan-rekan tim kerjanya di sana. Di antaranya adalah Trevor dan Patrick Haynes. Di sana Edward benar-benar melihat bagaimana program yang dibuat di Jepang bersama Epic Shelter telah bekerja dan digunakan dengan baik oleh NSA. Bahkan dengan modifikasi terbaru untuk melakukan pelacakan dan penyerangan jarak jauh hanya dengan memanfaatkan ponsel target. Selama berada di Hawaii, lagi-lagi Edward bertengkar dengan Lindsay karena ia terlalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan kesehatannya. Namun Edward tidak bisa berhenti begitu saja. Semakin dalam ia memasuki pekerjaannya, semakin ia sadar bahwa sistem yang mengerikan ini harus segera dibongkar dan dihancurkan. Edward pun mulai mengamati dan mengumpulkan dokumen yang ia temukan dalam sebuah kertas. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang praktik pengawasan NSA yang dilakukan secara ilegal dengan mengambil uang masyarakat secara diam-diam. Scene kemudian berpindah di pesta ulang tahun Lindsay. Di tempat itu penyakit epilepsinya kembali kambuh. Kondisi kesehatan Edward memang menurun belakangan ini. Akan tetapi kinerjanya benar-benar meningkat di tempat kerjanya. Ia bahkan mendapat pujian kasus dari Tuan Corbin. Namun tak lama setelah itu, Corbin kemudian membahas tentang tes detektor kebohongan yang melacak kalau Edward telah berbohong mengenai program yang telah ia buka tanpa izin. Demi mengamankan dirinya, Edward terpaksa berbohong lagi dengan mengatakan kalau ia membuka program pengintaian itu untuk melacak Lindsay. Karena saat itu Edward merasa cemburu dengan pasangannya. Setelahnya, Corbin kemudian mengetahui secara tersirat menunjukkan kalau aktivitas Lindsay yang selama ini sudah diawasi. Edward panik dan sepulangnya dari tempat tersebut ia mengatakan kepada Lindsay kalau aktivitasnya selama ini sudah disiapkan. Ia pun meminta kepada Lindsay agar kembali ke Maryland untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi. Langkah berikutnya, Edward kemudian menghubungi Laura dan Glenn melalui email rahasia, mengajak mereka untuk mengatur pertemuan yang kemudian akan terjadi di Hong Kong. Sebelum Edward melarikan diri, ia terlebih dahulu mencuri data-data rahasia di tempat kerjanya. Ketika tim yang dipimpin oleh Trevor dan ditugaskan untuk meretas router syariah tiba-tiba mengalami masalah dan semua orang sibuk menangani hal tersebut, Edward kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalin semua dokumen-dokumen di dalam drive-nya dan tak disangka
Ia berhasil mendapatkan semua yang ia butuhkan. Aksinya itu hampir ketahuan oleh Trevor ketika drive yang digunakan untuk menyimpan data terlempar dan terjatuh ke karpet. Akan tetapi untungnya Patrick membantunya dan berhasil membuat Edward lolos. Setelah itu ia pamit kepada Patrick, mengatakan bahwa kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Karena memiliki ukuran yang sangat kecil, drive tersebut Edward sembunyikan di dalam rubiknya dan melemparnya kepada petugas keamanan untuk menghindari screening penjagaan. Ia keluar dengan hati yang lega dan bangga setelah berhasil membawa keluar data-data rahasia tersebut. Singkat cerita, dokumen-dokumen rahasia tersebut akhirnya diterbitkan oleh Dugo Ardian pada tanggal 5 Juni di tahun 2013 secara online dan akan segera dikirimkan kepada semua agensi berita di seluruh dunia. Tak disangka skandal NASA dengan cepat menyebar dan menjadi berita global pada waktu itu. Selama berhari-hari, Edward dan rekan tim jurnalisnya memantau terus perkembangan kasus ini di televisi. Setelah beritanya benar-benar meledak, Edward pun akhirnya berani tampil di media, mengungkap pemikirannya dan apa yang melandasinya untuk melakukan peretasan tersebut. Sekarang Edward dipandang oleh banyak orang sebagai pengkhianat atau juga sebagai pahlawan. Dia terancam akan ditangkap, akan tetapi berkat bantuan dari koneksinya, Edward berhasil disembunyikan. Ia juga berhasil diterbangkan ke Moskow, Rusia untuk mendapat dukungan politik. Banyak orang yang mulai berpihak kepada Edward yang sekarang mendapat suaka sementara di Rusia. Beberapa waktu kemudian di auditorium, Edward muncul melalui monitor yang dikendalikan dari jarak jauh. Ia mengatakan berharap bisa kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi pengadilan yang adil. Akan tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk itu terjadi. Moderator kemudian menanyakan apakah hidupnya berubah setelah melakukan apa yang kamu lakukan. Edward Snowden yang asli kemudian mengatakan bahwa dia telah menyerahkan banyak hal sejak dia memutuskan untuk membocorkan rahasia tersebut. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia melakukan hal yang benar. Penonton pun berdiri dan bertepuk tangan untuknya untuk keberaniannya menyampaikan kebenaran. Edward Snowden pun diketahui telah tinggal di Moskow sejak pelariannya di tahun 2013 dan Lindsay kekasihnya terbang ke sana untuk mendampinginya. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin segitu aja lah teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jaga kesehatan kalian, apapun aktivitas kalian di luar sana, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor 1. Ya mungkin segitu aja lah. Ini udah jam 2 pagi. Saya masih duduk di depan laptop, mengisap rokok dan menyeruput kopi. Anak kos memang. Udahlah teman-teman, dah. Thank you.